entrepreneur dan IT. Entrepreneur ya Pak ya? Apa sih, kenapa milih entrepreneur? Awalnya saya terjun ke IT. Saya dulu orangnya sangat kaku dan introvert. Sehingga yang namanya berhubungan dengan manusia itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat saya. Bahkan saya nggak bisa ngomong. Ada pelajaran kelas 2 SMA atau pelajaran bahasa Indonesia suruh pidato ke depan kelas. Satu kata pun tidak keluar dari mulut saya. Yang keluar hanya rasa malu dan keringet dingin. Diem aja berarti? Diem aja di depan. Gitu. Begitu pulang ya, keluar kembali ke tempat duduk itu prosesnya semua orang mentertawakan saya. Dan saya butuh 16 tahun untuk keluar dari kondisi itu. Dan itu pun saya dengan saya doa. Jadi pada saya haji yang pertama tadi tahun 95, saya minta ilmu sama Allah dua, yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan itu Ar-Rahman ayat 4 ya? Berarti ya? sebut alamul bayan ya. Tapi waktu itu saya belum tahu. Belum tahu. Yang saya tahu pernah dengar cerita tentang burung bayan yang bisa berbicara. Jadi dalam pikiran saya saat itu cuma sederhana sekali. Masa burung aja berbicara, saya manusia nggak bisa berbicara. Ya udah saya minta ilmu bayan. Nah, alhamdulillah tadi udhuni astajib lakum ya, begitu pulang saya alhamdulillah ikut pelatihan namanya Effective Speaking and Human Relation. Diajarilah oleh pengajar di Carnegie Institute untuk belajar berbicara, belajar ngomong. Suruh ke depan, pidato, kasih tahu ngomong apa. Jadi baru sampai di depan, baru kasih tahu temanya ini diundi. Silakan ngomongin. Tadinya pasti gak akan bisa keluar. Orang tadi yang saya cerita pelajaran bahasa Indonesia itu diem aja di depan. Saya sudah siapkan semua, sudah hafal yang akan saya katakan. Ketika di depan hilang semua. Nah, bagaimana ini saya harus berbicara di depan orang banyak, yang akan dibicarakan belum dikasih tahu. Dan nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada persiapan. Nah, untung dikasih resep. Resepnya sangat sederhana, namanya sate super. Saya teringat suatu peristiwa, singkatan. Saya teringat satu peristiwa. Jadi, saya teringat satu peristiwa ini adalah kalimat yang pertama kali harus saya lontarkan ketika saya berdiri di depan tadi. Saya teringat satu peristiwa. Nah, itu kan sudah membuka, berarti saya tidak diam. Walaupun pada saat saya ngomong saya teringat satu peristiwa, itu saya belum ingat peristiwa yang mana. Minimal udah jalan. Minimal jalan. Minimal udah jalan. Jadi sambil saya ngomong saya teringat satu peristiwa ini, saya lagi nangkep nih peristiwa yang mana. Yang akan saya ceritakan. Sambil lihat petanya gitu ya. Pengalaman kita yang mana yang mau saya ceritakan. Kenapa ini penting? Ternyata belakangan saya ambil hikmahnya. Pengalaman itu adalah hak utama kita. Dan walaupun pendengar kita semuanya profesor, doktor, insinyur, magister gitu kan, pengalaman kita yang paling tahu. Dia tidak bisa protes tentang pengalaman kita. Jadi ketika kita cerita pengalaman kita pede aja, gak akan pernah ada yang bisa protes karena pengalaman kita kan. Nah yang kedua, ketika kita bercerita tentang pengalaman kita, biasanya menarik. Jadi dengan kita dengan sate super tadi, kita akan menceritakan sesuatu yang menarik tanpa ada orang lain yang bisa protes. No debat. No debat. Dapat satu ilmu kan? Iya. Nah, dapat satu ilmu. Kemudian tiba-tiba saya diikutkan pelatihan bahasa Inggris. In-house training bahasa Inggris, dan pelatihnya itu dari ILP ya? ILP. Nah, terus dia gurunya ini sangat serius, ngomongnya cepat banget. Ini orang kapan mikir nih ngomong kayak gitu kan? Akhirnya saya tanya lagi sama dia, Pak, pakai bahasa Inggris tentunya kan, Pak, kok bisa ngomong begitu cepat sih? Saya ngomong aja gitu kan, saya mikir lama gitu kan. Nah terus dia cerita, jangan salah, saya dulu juga seperti Anda, dia bilang. Tapi saya akhirnya punya resepnya, dia bilang. Yang penting kita tidak berhenti berbicara, dan selama kita berbicara jangan berbicara itu akan membuat Anda semakin gugup.
Jadi kalau lupa Anda harus berbicara perlahan-lahan, teruslah berbicara. Bahkan ini akan menunjukkan Anda sebagai seorang yang sangat percaya diri. Itu resep yang kedua. Tapi kan resep ini teori. Mempraktekannya butuh effort tersendiri. Apalagi tadi ya, perlu belasan tahun tuh untuk bisa keluar dari zona seperti itu. 16 tahun. 16 tahun, wow. Jadi sebelumnya saya udah pernah dapat resep ketika kuliah gitu kan. Ada dosen namanya teori individu dan grup, bicara tentang psikologi. Jadi dia cerita tentang dua jenis karakter orang, ada introvert, ada extrovert. Nah, terus saya tanya setelah selesai kuliah karena nggak enak kan, saya bicara pertanyaan, Pak, sebetulnya saya berpikir saya seorang introvert gitu kan. Gimana saya keluar seperti ini? Ya, caranya gampang. Kamu sekarang cerita aja tentang masalah yang kamu pikirkan. Jangan dipendam sendiri. Ceritakan kepada orang yang bisa kamu percaya. Insya Allah kamu akan mulai bisa berbicara. Mulailah seperti itu. Jadi ada 3 resep yang kita pakai. Tapi itu kan kalau nggak ada kesempatan buat berbicara kan nggak bisa praktek. Iya, kapan juga ya? Nah, Indilana tadi yang saya bilang bahwa begitu pulang saya dikasih ide untuk bikin sebuah perusahaan dan teman-teman yang sama-sama bersepakat untuk membuat perusahaan itu semuanya menurut saya sebagai direktur utama. Otomatis kan saya harus berbicara. Iya. Dan pertama kali berbicara, saya harus berbicara waktu itu kebetulan ada Pak Azwar Anas sebagai Menko Kesra dan Pak Adi Sasono sebagai Sekuditsmi. Jadi saya harus berbicara di depan dua pejabat pada saat keadaan saya nggak pernah bisa berbicara. Iya. Tapi karena tadi ada beberapa resep, ada ilmu yang tadi 3 itu ya. Saya berani aja gitu dan alhamdulillah sekarang relatif mungkin Mas Adit susah menghentikan saya berbicara. Rekan-rekan sekalian, dan satu lagi informasi untuk rekan-rekan sekalian, beliau ini seorang public speaker yang luar biasa. Dan apa ya, kalau bagi saya sih, karena saya mengenal beliau dari usia 5 tahun ketika beliau menyampaikan khutbah di bulan Ramadan, kemudian di beberapa pengajian dan lain-lainnya, sampai dengan dunia profesional. Dan ini adalah satu fakta bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini mungkin mau belajar public speaking dan lain-lainnya, itu kuncinya di Anda sekalian. Tadi yang disampaikan oleh Bapak menjadi sebuah pelajaran, intinya bagaimana Anda mau atau tidak untuk bisa mendobrak kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai aura-aura, pembisik-pembisik ketidakmampuan Anda. Menarik ya Pak ya? Oke, jadi itu adalah salah satu alasan kenapa entrepreneur menjadi salah satu jalan hidup Bapak. Walaupun basicnya IT awalnya ya. Karena apa? Dengan kemampuan entrepreneur, maka saya bisa menjual apa saja. Ya. Bisa menjual IT, kemampuan IT saya. Betul. Bisa menjual kemampuan berbicara saya. Bisa menjual ide-ide yang saya miliki. Jadi entrepreneur itu bagi saya adalah sebuah solusi. Saya yang tadinya tidak suka dengan orang, lebih suka dengan mesin karena mesin itu selalu jujur gitu kan. Iya. Tapi akhirnya saya akhirnya belajar untuk menyukai orang, gitu kan. Dan ada ilmu yang kedua tadi. Iya. Ilmu yang kedua itu ilmu hikmah. Jadi karena saya itu polos dan kenapa juga mungkin saya nggak suka manusia, karena manusia banyak yang berbohong, kadang-kadang menipu saya gitu kan. Saya polos, nggak pernah punya pikiran negatif tentang orang gitu kan. Akhirnya malah dibohongin misalkan. Banyak sih, banyak. Misalkan jalan-jalan ke Bandung, mau beli jeans sama kakak saya yang relatif masih remaja juga saat itu. Saya masih SMP, kakak saya sudah 18-19 lagi masih remaja juga. Ke Bandung gitu kan, karena nggak tahu alamat. Kita nanya sama tukang beca, diputar-putar sama tukang beca kan. Akhirnya ternyata udah dekat sebetulnya ke situ, cuma kalau diputar-putar kita bayar mahal. Nah itu kejadian-kejadian seperti itu sangat tidak menyenangkan buat saya, tidak mengenakan, menyakitkan bahkan. Akhirnya saya minta berdoa ilmu hikmah. Ilmu hikmah juga bukan, kan sekarang ada ilmu hikmah yang kayak mantra-mantra segala. Kalau saya bukan, hikmah ini sebetulnya adalah kalau saya pernah melakukan sebuah kesalahan, saya bisa belajar dari kesalahan itu. Terus kalau kita ketemu dengan orang
dia mengatakan A, B, C, atau dia mengatakan A, tapi hatinya B atau C atau Z gitu kan. Kelihatan. Nah, saya bisa membaca gitu kan. Walaupun sampai saat itu yang saya ingat itu adalah pepatah kuda lari dapat dikejar hati orang siapa tahu. Iya. Karena kita hampir relatif tidak mungkin untuk membaca apa yang ada di hati orang. Yang kita baca yang diomongin orang. Disampaikan orang ya. Disampaikan orang. Tapi saya minta itu sama Allah. Dan itu juga di perjalanan, ada perjalanan yang panjang dan ternyata perjalanan jauh lebih tidak enak dari perjalanan minta ilmu bayan. Karena apa? Kan di dalam buku One Way Ticket to Heaven saya tulis, ketika kita minta kepada Allah kesejahteraan, Allah tidak ujuk-ujuk memberikan duit segepok ataupun jutaan rupiah masuk ke rekening kita gitu. Yeah. Tetapi yang Allah berikan itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan kesejahteraan atau penghasilan. Terus kita minta pada Allah untuk jadi orang yang bijaksana. Allah tidak ujuk-ujuk menjadikan kita yang bijaksana. Tapi Allah memberikan berbagai persoalan kepada kita, bahkan seringkali pada saat yang sama, supaya akhirnya kita bisa selesaikan, kita bisa atur prioritas untuk menyelesaikannya. Akhirnya kita berhasil mengatasi masalah itu. Jadilah kita orang yang bijaksana. Kita meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang pintar. Nah, Allah tidak ujuk-ujuk kita pintar. Allah kasih kita otot dan Allah kasih kesempatan untuk kita belajar sama orang-orang. Jadi itulah yang akhirnya membuat kita pintar. Jadi Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi sebetulnya tetap odolnya dan lakum. Apa yang kita minta Allah kabulkan. Jadi kenapa saya ceritakan ini penting gitu kan tadi. Jadi dengan seperti ini saya akhirnya bisa membaca bahwa Allah itu sangat cinta proses. Apa yang kita minta akan terwujud, tapi kita harus ikhlas menjalani prosesnya. Bahkan tadi saya bilang bahwa untuk mendapatkan Nurul Hikmah itu ternyata prosesnya sangat berat. Bayangkan saya sedang belajar ke kampus mau ujian, tapi tiba-tiba ada telepon dari kantor bahwa sedang ada masalah di kantor. Terus di rumah berantem sama keluarga gitu. Jadi dalam perjalanan ke kampus untuk ujian itu begitu penuh pikiran saya untuk menyelesaikan itu. Tapi alhamdulillah begitu saya duduk di kelas untuk ujian, saya hadapi soal ujian, saya baca doa pada Allah, baca Al-Fatihah di sini. Maka saya tadi bilang bahwa Al-Fatihah ini GPS kita. GPS. Jadi saya baca Al-Fatihah, saya minta sama Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk dapat mengatasi soal ujian ini sehingga saya bisa memperoleh hasil yang baik, hasil yang terbaik buat saya dan bisa bermanfaat buat semua orang lain. Alhamdulillah, biasanya setelah itu semua masalah hilang. Semua masalah hilang. Akhirnya percaya atau tidak, saya SMA dari ranking 22 itu di kelas 2. Di kelas 3 saya tidak ranking 2. Langsung terbukti. Langsung terbukti gitu. Dan di kampus juga begitu. Alhamdulillah. Walaupun saya jarang masuk karena nyambil kerja ya. Alhamdulillah pas saat ujian Allah mudahkan saya. Bahkan ada satu yang unik. Ada satu mata kuliah yang saking sibuknya saya pas dia mengajar, dosen itu mengajar, saya tidak bisa masuk sampai tengah semester ujian. Wow, berarti nggak ketemu dosen dong? Nggak ketemu dosennya. Jadi saya ujian itu cuma baca dari diktat-diktat yang dia berikan pada teman saya copy gitu kan. Nah, saya sudah berniat, pokoknya setelah ujian tengah semester, maka saya mau memaksakan diri untuk hadir. Akhirnya pas kuliah pertama saya ke kampus, ternyata ada pengumuman bahwa dosen itu mau naik haji dan tidak memberikan kuliah lagi sampai akhir semester. Jadi itu uniknya itu berarti itu adalah
mata kuliah satu-satunya di mana saya nggak pernah ketemu dosennya, Iya. tapi alhamdulillah lulus. Lulus. Wow, itu perjalanannya panjang banget ya. Iya. Jadi oh iya, satu lagi rekan-rekan sekalian, beliau tuh kenapa milih sebagai entrepreneur juga, ini mungkin sedikit saya tambahkan juga. Mungkin doa beliau ketika pertama kali haji ya, itu salah satu pendorong ya, bagaimana beliau bisa dengan usahanya, dengan bisnisnya mampu membawa sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya keluarga, rekan-rekan untuk bisa menikmati, merasakan indahnya beribadah di tanah suci. Bahkan mungkin rekan-rekan banyak yang mungkin saat ini udah nggak ada ya di Gramedia ya. Buku beliau itu di One Way Ticket Ada di internet versi digital. 3 meter versi digital. Oh, versi digital. Nah itu nanti bisa kita search, bisa kita kasih linknya. Itu di buku tersebut itu yang menjadi salah satu motivasi saya pribadi untuk bisa beribadah di tanah suci. Dan syukur alhamdulillah pertama kali ke tanah suci bareng beliau.